Dan pemirsa Bareskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede. Dede saksi kunci kasus Vina maupun ayah Eki, Ibtu Rudiana seolah saling tuduh terkait kasus Vina. Lantas siapa sebenarnya yang berkata jujur? Bagaimana mencari kebenaran di balik kasus ini? Sudah bergabung bersama kami pemirsa melalui sambungan telepon kuasa hukum Ibtu Rudiana, Ibu Elsa Syarif. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga sudah hadir kuasa hukum Dede, Suhendra Asido Huta Barat. Selamat malam Bang Asido. Selamat malam Bang Asido. Ya, selamat malam. Baik. Suara saya bisa didengar? Ya, sudah bisa jelas. Dan juga sudah hadir pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam Bang Heri. Selamat malam Bang Gi, Assalamualaikum. Ya, baik. Saya mungkin ke Ibu Elsa terlebih dahulu. Ibu ini kan sepertinya ada saling tuduh ya, mengatakan bahwa adanya rasa takut dari Dede ketika menjalani pemeriksaan dari klien Ibu. Nah, ini seperti apa tanggapan dari klien Ibu dan juga Ibu Elsa terhadap pernyataan Dede ini? Secara tegas kami katakan itu tidak benar, dan pernyataan pencabutan keterangan di bawah sumpah yang tahun 2017 itu perlu patut diuji secara hukum. Ya. Tapi karena itu satu usaha untuk PK ya terkejar, tapi karena ini telah merugikan nama baik klien kami dan menimbulkan ujaran kebencian kepada klien kami, yang keterangan ini tidak masuk akal karena klien kami adalah seorang saat itu aibtu yang tidak mungkin ikut mengatur-ngatur di penyidikan di Polda Jabar. Jadi kami telah melakukan somasi kemarin 3x24 jam, dan jika tidak dicabut ataupun tidak meminta maaf kepada klien kami batas 3x24 jam, kami akan melakukan proses hukum. Oke. Bang Asido, apa yang diceritakan oleh klien Anda, Dede? Karena kalau berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana sendiri, saat itu posisinya kliennya justru sedang kehilangan anak. Dan bagaimana mungkin bisa merekayasa suatu pemeriksaan? Apa yang diceritakan klien Anda saat itu, Bang? Oke, baik. Jadi pertama, kami tetap menyampaikan bahasa simpati kami ya, kepada Pak Rudiana atas kehilangan putrinya. Namun dalam hal ini, kita mesti melihat secara utuh perkara ini. Ini hanya bagian saja ya daripada, dan ini merupakan pernyataan saudara Dede sendiri ya. Jadi sudah terpublish juga di media, publik juga sudah mengetahui bahwa dia mencabut. Tetapi selain itu kan sebenarnya ada beberapa juga gitu ya, saksi-saksi yang Teguh, Udin, dan ada Liga Akbar. Kemudian ada juga cerita 2 DPO yang kemudian menjadi fiktif. Kemudian ada ceritanya juga yang katanya langsung ya Rudiana dengan tim saat itu ya mengecek sampai ketemulah si Aep ini. Nah, kemudian Aep ini ada peristiwa di tanggal 25 Agustus ya, yang mana warga itu mendatangi dan ada wanita gitulah ceritanya ya. Nah, kemudian ada terjadi pemukulan. Nah, kemudian pada saat peristiwa ini yang sangat menentukan tuh ya keterangan Aep dan keterangan Dede. Nah, Dede sendiri sudah menyampaikan bahwa dia pada saat diminta untuk datang ke Polres itu dia tidak tahu. Ini versi Dede ya, kita hanya menyampaikan saja bahwa dia itu akan di BAP. Jadi Aep hanya mengajak dia ke Polres. Ketika sudah di sana dia tanya kita ini ngapain, ternyata mau menjadi saksi ya dalam meninggalnya Vina dan Eki. Nah, kemudian dia kan tidak tahu. Memang benar-benar dia tidak tahu ada peristiwa muncul di depan sebelah, kemudian dilempari, dikejar dan seterusnya gitu. Dia tidak tahu. Tapi kemudian Aep ya mempertemukan juga ada Pak Rudiana. Ini menurut keterangan Dede. Nah, terjadilah akhirnya BAP tersebut. Bahkan ada BAP tambahan itu 23 September. Ini menurut keterangan Dede lagi.
bahwa karena itu sudah di Polda, ya, jadi ada pemeriksaan yang di Polres Cirebonnya, ya, kemudian juga ada tambahan di Polda. Menurut Dede, ya, saya ulangi menurut Dede, karena itu pernyataan dia tidak pernah ke Polda. Nah, tanggal 23 September itu hanya terkait dengan jamnya yang tidak pas di BAP waktu yang sama. Ya, karena itu ternyata peristiwa itu harusnya sejam kurang lagi. Jadi disebutkan bahwa saat itu handphonenya error untuk jamnya. Nah, jadi kita sih sebenarnya bersimpati. Justru sekarang kan posisi ya, karena Dede ini merasa dia tidak tenang hidupnya. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa gitu. Dia masih bisa menikmati kemerdekaan ya, kehidupan yang bebas di luar sana. Tapi ada yang gara-gara keterangan AF dan Dede. Akhirnya mereka menjadi terpidana gitu ya. Sudah 8 tahun mereka jalani. Justru, jadi dia terpanggil lah untuk kemudian mengungkapkan yang sesungguhnya menurut dia. Gitu. Ya, justru itu. Bang Heri sendiri melihatnya seperti apa? Karena semakin kesini semakin banyak yang mengungkapkan hidupnya tidak tenang, kemudian harus berkata jujur, tapi sudah berjalan 8 tahun. 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Sehingga kami pun publik akhirnya dibuat terheran-heran. Ini sebetulnya kesaksian siapa yang benar, kesaksian siapa yang bisa dipercaya. Apalagi ketika seorang saksi sudah berkata, memberikan keterangan yang palsu, bagaimana keterangan itu ke depannya masih bisa dipercaya oleh publik. Menurut Bang Heri sendiri, seperti apa saat ini? Iya, saya izin tidak menanggapi fakta ya, agar saya tidak kemudian terkesan berpihak kepada pihak manapun di kasus ini ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ada konsekuensi hukum, baik logis maupun yuridis, ketika orang memberikan satu keterangan dalam menjadi saksi misalnya, apakah di berita acara pemeriksaan maupun di persidangan. Apalagi kalau yang disampaikan itu tidak benar dan kemudian merugikan pihak lain, sampai kemudian menyeret orang itu menjadi tersangka. Menurut saya ini suatu hal yang tidak boleh dibenarkan. Apakah kemudian ini menjadi arah untuk pembelaan diri sendiri, kemudian menyalahkan orang lain? Silahkan nanti proses hukum ini yang akan kemudian membuktikan itu ya. Tapi sekali lagi yang harus kita garis bawahi adalah apa yang disampaikan itu memiliki konsekuensi hukum yang beratnya luar biasa bagi orang lain, apalagi sudah dijalani 8 tahun. Ini kan seakan-akan dengan penyataan bersalah kemudian selesai. Ini kan tidak begitu ya. Tentu ada konsekuensi yang harus dijalani dalam proses itu. Karena ini yang membuat menurut saya semerautnya perkara ini dari awal. Kalau kemudian ada tuduhan bahwa si A merekayasa, si B kemudian menuduh orang lain juga yang sebenarnya merekayasa, ini semua mungkin akibatnya dari keterangan saksi yang tidak benar dari awal. Baik. Penyidikan yang diambil secara serampangan tanpa kemudian menseleksi betul-betul. Apakah memiliki kualifikasi sebagai saksi atau tidak. Tapi bagaimanapun perbuatan semacam ini menurut saya dibenarkan dengan cara apapun gitu. Bang Heri, sebetulnya kan ini beberapa kali kita sudah melihat adanya situasi atau kondisi salah tangkap tersangka dari Peggy Setiawan, kemudian Saka Tatal, dan juga nantinya ini bagaimana nasib 7 terpidana lainnya. Kemudian masih menjadi pertanyaan juga bagi publik, sebetulnya siapa yang membunuh Vina dan Eki? Bukankah sebetulnya kunci dari ini semua adalah kesaksian dari Ibtu Rudiana sendiri, atau analisa Anda seperti apa? Ya, kalau sudah semeraut semacam ini Mbak Anggi, kita udah nggak bisa lagi menyandarkan pada satu keterangan saja. Maka harus diperiksa secara komprehensif, kemudian kita juga boleh menjudge sesuatu lebih dahulu sebelum kita melihat rangkaian perkara ini seperti apa secara utuh, baru kemudian judgement itu akan muncul ya. Karena bisa saja kemudian masalah intervensi dari Ibtu Rudiana itu mungkin muncul, mungkin ya. Tapi sejauh mana kemudian itu mempengaruhi dalam hal penegakan hukumnya, itu juga lain soal. Jadi untuk membaca ini tidak kemudian bisa setengah-setengah begitu, ini harus utuh dia membacanya. Ini kejadian yang sudah 8 tahun yang lalu, ya sehingga menurut saya fakta yang dimiliki itu silahkan saja dibawa, diunjukkan, kemudian nanti ditandingkan dia. Tinggal nanti hakim yang akan menilai sebenarnya yang mendekati penilaian secara objektif di saat 8 tahun yang lalu itu yang mana. Karena kita punya jalur lain lagi gitu. Karena dugaan rekayasa itu muncul dari awal, bahkan dikatakan apakah ini
pembunuhan atau sebenarnya meninggalnya secara alamiah karena kecelakaan. Nah ini kan yang perlu kita ingatkan, kalau sampai ternyata bukan kecelakaan dan ada yang membunuh, Ya. betapa hilangnya rasa keadilan bagi korban. Ya kan, kita nggak bicara untuk memaksakan seseorang menjadi tersangka, tapi kalau dari kemarin kita selalu bicara tentang pelaku nih, ya keadilan bagi pelaku nih, keadilan bagi Peggy yang disangka sebagai pelaku, 7 orang terpidana yang sebagai pelaku pada saat ini yang masih belum tahu juntrungannya seperti apa. Tapi kita lupa keadilan bagi korban juga. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah pertempuran antara keadilan korban dan keadilan bagi pelaku yang mungkin salah tangkap. Tapi semua masih dugaan. Sehingga saya katakan tadi sekali lagi, silahkan semuanya dibuktikan lewat pengadilan. Nah, berarti selesai dia. Oke, beberapa waktu yang lalu mantan Kadif Propam Polri yang kami sempat baca memang sempat ada analisa, sebetulnya ini masih dugaan ya, dugaan meninggalnya Vina dan Eki ini ada kaitannya dengan posisi ayah Eki yang waktu itu bertugas yang berkaitan dengan urusan dengan narkoba. Ibu Elsa selaku kuasa hukum dari Ibtu Rudiana sendiri, apakah klien Ibu sempat berbicara mengenai hal ini atau mungkin sempat berkomunikasi dengan Propam? Saya ngomong sebentar aja ya, saya sampaikan bahwa tidak benar dan itu memang bukan kecelakaan dan itu sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kita harus menghormati putusan itu. Jika mau mengajukan PK silakan, ya tetapi jangan membuat cerita-cerita yang tidak masuk akal. Dia, klien saya itu diproses di Polda dan penyidiknya adalah Polda di Cirebon hanya 3 hari. Jadi tunggu konsekuensinya. 3x24 jam kita akan teruskan proses hukum. Kan sudah mau berserah diri, ya silakan saja. Harus diuji kebenarannya dan bukan dia saja yang memberi keterangan itu, kan banyak rangkaian keterangan pertemuan dari keterangan saksi, ahli, barang bukti dan segalanya. Jadi saya hanya ngomong itu, waktu saya udah singkat, saya permisi ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Elsa untuk waktunya, selamat malam. Ya, Bang Asido, kita kembali melanjutkan dialog ini bahwa saya sempat juga mendengar dan saya juga sempat membaca dari berbagai informasi di media bahwa klien Anda siap menerima konsekuensinya atas kesaksian atau keterangan palsu yang diberikan. Ada upaya lanjutan dari tim kuasa hukum dan apa rencana Dede ke depannya sendiri? Ya, jadi yang pasti kan begini ya, kalau kita merespon begitu, itu kan sudah ada juga sebenarnya statement ya, walaupun disampaikan melalui Kapolri bahwa penyidikan ini tidak didasari pada awalnya itu scientific crime investigation. Prinsip Miranda Rule juga tidak diterapkan di sini. Kalau bicara yang bonyok-bonyok itu mukanya kan itu sebenarnya tinggal di googling aja banyak itu, ya bisa dilihat fotonya ya. Kemudian yang menangkap pada saat kumpul itu kan mungkin juga sudah pada tahu gitu ya, siapa yang menangkap itu. Jadi tolong ini dibedakan. Rasa simpati kita oke gitu ya. Tetapi kembali lagi, jangan apakah itu soal laka lantas murni ataukah itu pembunuhan, itu silakan saja ya. Dan kita juga masih ada upaya PK atas itu sebenarnya dari tim Peradi. Tetapi kan ini persoalannya ya ini tidak semua lantas langsung, ini beda-beda loh posisinya. Ya, ada di Tatal-Tatal, ada di Peggy dan sebagainya, siapa namanya, Liga Akbar. Jadi ini tuh tidak mungkin diskenariokan orang-orang ini. Tetapi yang namanya kebenaran itu kita yakini juga sama gitu, bahwa kebenaran itu pasti akan muncul dan dia akan hadir. Ya kalau dibilang itu Tuhan tidak akan diam kan begitu. Nah sekarang si Dede pun tersentuh. Kalau ditanya kenapa si Dede sekarang baru muncul, kita harus lihatlah kondisi ekonomi dia itu seperti apa. Dia kan itu kalangan inilah ya bawah gitu, hanya mohon maaf kuli bangunan. Jadi dia tidak punya satu keberanian dan itu di statementnya sudah dia sampaikan semua sebenarnya di situ bahwa dia datang ke Polres kemudian AF menyampaikan seperti ini dan diserahkan juga begitu ya menurut Dede gitu oleh Pak Rudiana dan kemudian dia juga dalam pergumulan dia sekian tahun itu dia mau kemana? Dia juga berpikir dia kuli bangunan.
Sehari aja dia hilang waktu, hilang penghasilannya dia. Tapi begitu dia lihat ini semua pergerakan menuju ya mencari kebenaran itu, ya dia ada keberanian, sehingga dia muncul. Nah ini sebenarnya gitu. Ya, memang bisa dipahami situasi dan juga background Dede dan juga teman-teman lain ketika berhadapan langsung dengan tim penegak hukum begitu. Masih sama pertanyaan saya sebetulnya, Bang Heri. Sampai detik ini spekulasi dan juga asumsi-asumsi lain masih terus liar di permukaan. Tapi kalau menurut analisa Bang Heri sendiri, sebetulnya kembali lagi pembunuh dari Vina dan Eki ini apakah betul-betul ada campur tangan orang kuat atau Anda punya analisa yang lain? Iya, perkara itu kadang bisa dibuat sulit, bisa dibuat gampang, Mbak Anggi. Iya. Pun siapapun pelakunya, kalau ada will yang kuat, saya rasa semua kendala apapun bisa diselesaikan. Itu setidak-tidaknya yang saya pahami dari pengalaman saya di dunia hukum begitu ya, sebagai akademisi maupun praktisi. Jadi ini sebenarnya adalah keinginan yang kuat. Sekarang momentumnya untuk diselesaikan secara tuntas begitu ya. Ketika tadi misalnya kita kaitkan dengan pernyataan Dede yang dia sudah menyatakan bahwa itu adalah palsu. Ini kan tinggal next on-nya apa, gitu kan? Dengan keterangan yang sudah palsu yang dia sudah sampaikan lewat pernyataannya sendiri itu bisa kemudian digunakan untuk alat bukti yang lain nantinya. Karena kalau pasal 185 ayat 5 KUHP itu kan bicara tentang cara hidup seseorang, kesusilaan seseorang sehingga dia dapat dipercaya menjadi saksi. Saya khawatirnya itu. Ya, jadi ketika ini diajukan sebagai satu alat bukti untuk membuat terang benderang, ya mudah-mudahan bisa jadi terang, tidak kembali lagi menjadi semrawut lagi kan begitu ya. Karena sekali lagi ini perkara yang secara bukti memang sudah minim, apalagi antara keterangan mereka yang menjadi pelaku sudah bercampur baur ya. Ada yang kemudian menarik kembali pernyataannya. Nah ini yang kemudian karena tidak ada konsekuensi yang logis yuridis itu yang kemudian menurut saya menjadi semakin membuat ini menjadi makin tidak tahu arahnya kemana. Tapi masing-masing ya silahkan aja dengan keyakinannya kan. Hakim juga punya keyakinan nanti akan mendasarkan pada konteks dua alat bukti yang bicara tentang pidana kan akan bicara dalam konteks itu ya. Mana yang kemudian ditimbang oleh hakim, ditakar oleh hakim sebagai alat bukti yang mendekati dalam konteks ini adalah yang bisa memperkuat terang benderang perkara ini. Saya rasa itu, Anggi, karena kalau pelaku, ya selama tadi kita belum clean and clear masalah penyidikannya seperti apa, ya kemudian nanti di PK kemudian juga bisa menyatakan dengan tegas bahwa kematiannya ini adalah berdasarkan di persidangan tingkat pertama yang sudah katakanlah diuji misalnya, kemudian diuji lagi kembali oleh pihak lain yang menganggap itu tidak terjadi demikian, ya saya rasa ini yang akan membuat publik bisa memiliki keyakinan kan, mana kemudian yang memiliki posisi kebenaran yang absolut tentunya, bukan kebenaran by design tadi. Betul. Ya karena orang boleh menyatakan kebenaran, tapi kan kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri kan begitu kira-kira. Iya, memang ini kita sekarang memang masih terus menanti ya seberapa berani para penyidik dan juga penegak hukum untuk betul-betul membuka segala sesuatu yang tersembunyi secara terang benderang. Baik, yang terakhir Bang Asido, harapan Anda terhadap klien Anda dan juga terhadap penanganan kasus ini sendiri. Silakan Bang. Ya, yang pasti saya bicara dulu dalam konteks Dede ya. Dia tahu, kita sudah sampaikan konsekuensinya apa ya. Dan tentu ada proses hukum untuk itu. Tapi ya memang itu sudah keputusan dia. Dia lebih bahagia gitu ya daripada dia menyimpan kebohongan ini terus-menerus gitu. Bahkan dia siap kalaupun dia harus dihukum atas konsekuensi ini gitu ya. Karena ini memang kan juga menyangkut keterangan AFDD ini menyangkut alibi daripada para terpidana yang sebenarnya mereka nggak ada berbuat itu semua gitu. Jadi ini benar-benar panggilan daripada Dede, dia juga memahami dan kita juga dengan ada laporan terhadap Dede dari tim Peradi. Ya silakan, ini Mabes Polri, apalagi ada 3 laporan ya, yang setahu saya itu terhadap Pak RT, Pak Sren, kemudian AFDD, dan kemudian kepada Pak Rudiana. Ini kan bisa dilakukan lagi nih, ya dengan langsung Mabes, apalagi sudah Kapolri mengatakan ya Irwasum turun, Propam turun begitu, supaya bisa dibukakan lagi, terlepas nanti kondisi PK itu sendiri, ya. Jadi klien kami siap untuk menghadapi itu semua demi kebenaran. Oke, baik. Kami akan terus memantau dan juga terus mengawal kasus ini sampai selesai. Terima kasih sekali untuk waktunya, Bang Asido dan juga Mas Heri. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anggi. Selamat malam.